wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hidayat. Nama saya Ramando Girsang. Saya di sini berkelompok ingin menjelaskan deadlock dan starvation. Deadlock adalah kondisi yang sistem komputer di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya yang dikunci oleh proses lain. Penyebab terjadi deadlock: 1. Mutual exclusion. Sumber daya yang digunakan tidak dapat dibagi, non-shareable. 2. Hold and wait. Proses menahan sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. 3. Non-preemption. Sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang memilikinya. 4. Circular wait. Terdapat rantai sirkus proses di mana setiap proses menunggu sumber daya lain yang dimiliki oleh proses selanjutnya. Selanjutnya, pencegahan deadlock: meniadakan mutual exclusion, meniadakan hold and wait, meniadakan no preemption, meniadakan circular wait. Strategi mengatasi deadlock: 1. Prevention, pencegahan, menghilangkan salah satu dari 4 kondisi konven. Mutual exclusion membuat sumber daya bisa dibagi. Contoh, sistem file bisa dibaca oleh beberapa pengguna. Kedua, hold and wait, memaksa proses untuk meminta semua sumber daya sekaligus sebelum mulai. Ketiga, no preemption, memperoleh pengambilan paksa sumber daya dari proses lain. Keempat, circular wait, mengatur sumber daya secara linear sehingga proses menunggu dengan cara yang berurutan. Kedua, avoidance, penghindaran, menggunakan algoritma seperti Banker algorithm untuk memastikan sistem tidak memasuki keadaan deadlock. Banker algoritma ini mengevaluasi alokasi sumber daya berdasarkan jumlah sumber daya yang tersedia dan kebutuhan maksimum setiap proses untuk menghindari keadaan deadlock. Keempat, selanjutnya mengevaluasi permintaan sumber daya sebelum diberikan. Hanya mengalokasikan sumber daya jika tidak menyebabkan deadlock. Ketiga, detection atau mendeteksi deadlock saat menjadi dan mengambil langkah untuk mengatasi. Mengecek apakah terdapat siklus dalam alokasi sumber daya. Algoritma deteksi dapat dijalankan secara berkala untuk menemukan potensi deadlock. Tindakan selanjutnya mengambil langkah setelah mendeteksi deadlock seperti menghentikan atau memulai ulang beberapa proses. 4. Recovery atau pemulihan, menghentikan atau memulai ulang proses untuk memulihkan dari keadaan deadlock. Terminating proses, mengakhiri suatu atau lebih proses untuk membebaskan sumber daya. Kedua, resource preemption, untuk mengambil kembali sumber daya secara paksa dari proses lain. Ketiga, rollback, mengembalikan proses ke status awal atau checkpoint tertentu. Contoh sebelum dan sesudah deadlock. Graph tanpa deadlock. B. Pada graf ini tidak dapat siklus saling menunggu antara proses dan sumber daya. Meskipun proses-proses masih membutuhkan sumber daya, mereka tidak terjebak dan dalam kondisi saling menunggu tanpa akhir. Misal, PO dan RO. P1 mendapat R1, P2 menunggu RO. Tetapi karena tidak ada siklus, maka kondisi deadlock tidak terjadi setelah atau proses selesai menggunakan sumber daya. Sumber daya tersebut bisa diberikan kepada proses lain. Dengan demikian, sistem ini tidak mengalami proses karena setiap proses pada akhirnya akan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Graph dengan deadlock. A.
Dalam sistem ini terjadi kondisi deadlock, yaitu ketika serangkaian proses terjebak dalam siklus saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang melanjutkan eksekusi. Pada graf ini terlihat bahwa proses-proses PO, P1, dan P2 sedang menunggu sumber daya dari RO, R1, dan R2 yang sedang dipegang oleh proses lain. Misal, PO menunggu R1 yang dipegang oleh P1, sehingga P1 menunggu R2 dan dipegang oleh P2, dan P2 menunggu RO yang dipegang oleh PO. Hal ini membentuk siklus. Deadlock terjadi karena tidak ada satupun yang proses tersebut yang dapat melanjutkan sampai proses lain melepaskan sumber dayanya, dan tidak akan terjadi karena semua proses menunggu. Yang kedua itu ada starvation. Starvation atau kelaparan adalah kondisi di mana suatu proses dalam sistem operasi mengalami penundaan yang sangat lama, atau bahkan tidak pernah dieksekusi karena tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Perbedaan dengan deadlock. Pada deadlock, proses saling menunggu secara siklis, sementara pada starvation, suatu proses menunggu lama karena selalu dilewati oleh proses lain dengan prioritas lebih tinggi. Penyebab terjadinya starvation itu, yang pertama, prioritas proses yang terlalu rendah. Proses berprioritas rendah selalu didahului oleh proses berprioritas lebih tinggi. Yang kedua, penjadwalan yang tidak adil. Algoritma penjadwalan yang tidak memberikan kesempatan yang merata bagi setiap proses. Yang ketiga, penguncian sumber daya. Proses menunggu sumber daya yang selalu diberikan ke proses lain. Yang keempat, jumlah proses yang tinggi. Ketika terdapat banyak proses yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas, beberapa proses mungkin terus-menerus tertunda. Contoh starvation dalam sistem komputer. Yang pertama itu, proses dengan prioritas rendah yang menunggu CPU dalam sistem penjadwalan prioritas. Yang kedua, proses yang terus-menerus dilewati pada sistem database ketika banyak transaksi prioritas tinggi memonopoli akses ke sumber daya. Algoritma yang rentan terhadap starvation. Algoritma yang memberikan prioritas lebih tinggi pada proses tertentu menyebabkan proses prioritas rendah jarang mendapatkan kesempatan. Yang kedua, algoritma shortest job next atau SJN. Yang ketiga, algoritma yang memilih proses dengan waktu eksekusi paling pendek berikutnya, yang dapat menyebabkan proses lebih panjang kelaparan. Solusi untuk mengatasi starvation. Yang pertama itu ada egging atau penuaan. Menambahkan prioritas pada proses yang sudah menunggu terlalu lama agar tidak terus-menerus dilewati. Yang kedua, penjadwalan round robin. Mengalokasikan waktu yang sama pada setiap proses secara bergiliran, memberikan kesempatan eksekusi yang lebih adil. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang adil. Menggunakan algoritma yang memastikan semua proses mendapatkan akses yang merata ke sumber daya. Egging sebagai solusi starvation. Definisi egging: teknik di mana prioritas proses menunggu lebih lama dinaikkan secara bertahap sehingga akhir akan dijalankan. Contoh implementasi dalam sistem penjadwalan prioritas, proses menunggu lama akan mendapatkan peningkatan prioritas sehingga akhirnya dapat mengakses CPU atau sumber daya lain. Contoh kasus starvation di dunia nyata. Satu, sistem penjadwalan di perusahaan. Pegawai dengan tingkat pekerjaan yang rendah sering tidak diberikan tugas besar dibandingkan pegawai berprestasi. Yang kedua, manajemen investasi. Item dengan rotasi rendah mungkin jarang disuplai karena selalu didahului oleh item populer. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.